Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, perkenalkan saya Perawat Adelia di sini. Saya bertugas dari jam 7 hingga jam 2 siang. Mbak bisa pinjam ulang identitasnya? Bisa sebutkan nama dan juga tanggal lahir, Mbak? Ulia 31 Juli. Baik, dengan Mbak Ulia ya. Mbak Ulia, di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai narkotika. Nah, kurang lebih waktunya itu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah ada yang ditanyakan, Mbak? Tidak. Bisa kita mulai sekarang? Bisa. Baik, Mbak, apakah bisa kita mulai? Bisa. Mbak, sebelumnya apakah Mbak sudah tahu mengenai narkotika? Sudah. Apa Mbak? Seperti apa? Seperti alkohol. Iya, benar Mbak. Ini di sini saya akan memberikan penyuluhan atau memberitahu Mbak lebih lanjut mengenai narkotika ya. Mbak, sebelumnya apakah Mbak mengetahui kepanjangan dari narkotika? Apa Mbak? Narkoba dan narkotika jenis lain. Iya benar. Sebenarnya lebih tepatnya adalah NAPSA atau narkoba itu sendiri kepanjangannya dari kalau NAPSA itu kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sedangkan narkoba itu kepanjangan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya lainnya gitu Mbak. Nah, narkotika sendiri itu terdiri dari 3 golongan Mbak. Yang pertama, golongan pertama itu contohnya seperti ganja, kokain, seperti itu Mbak. Nah, itu punya pengaruh tinggi atau punya intensitas kecanduan lebih tinggi. Nah, biasanya itu digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, tidak digunakan untuk pengobatan. Nah, golongan kedua itu sama Mbak, punya pengaruh kecanduan atau keinginan untuk mengonsumsi lebih lanjutnya itu lebih tinggi, tapi bisa juga untuk pengobatan, tapi sebagai pilihan terakhir. Contohnya seperti morfin. Kemudian yang golongan ketiga itu pengaruh kecanduannya itu sedang. Biasanya bisa digunakan untuk pengobatan juga. Bisa tentunya sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pun sangat bisa. Contohnya seperti kodein. Nah, tadi saya belum menjelaskan ya narkotika itu apa. Nah, narkotika itu berasal dari zat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan, yang sifatnya bisa mempengaruhi kesadaran, menghilangkan nyeri. Intinya itu sangat berpengaruh terhadap perubahan tubuh kita gitu. Nah, yang kedua yaitu zat psikotropika. Nah, psikotropika itu dia sifatnya mempengaruhi psikis kita atau otak kita. Nah, itu bisa kehilangan kesadaran sampai gitu ya Mbak ya. Nah, contohnya itu banyak sekali. Di sini ada 4 golongan. Nah, golongan pertama dia punya efek kecanduan yang sangat tinggi. Nah, contohnya itu seperti syabu. Nah, yang kedua itu contohnya seperti amfetamin. Dia mempunyai efek yang sama Mbak, efek ketergantungannya juga sangat tinggi. Biasanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan juga. Nah, golongan yang ketiga itu seperti pentobarbital. Nah, efek kecanduannya ini sedang Mbak. Kemudian yang terakhir golongan keempat itu contohnya seperti pil koplo, kayak gitu-gitu. Itu efek kecanduannya sebenarnya rendah. Itu untuk pengembangan ilmu pengetahuan juga bisa. Nah, biasanya orang-orang itu sering sekali menyalahgunakan zat-zat ini atau narkotika atau psikotropika ini. Biasanya yang sering disalahgunakan seperti syabu, kemudian ganja, kokain, pil koplo, begitu ya Mbak. Nah, yang terakhir itu ada zat adiktif lainnya. Nah, zat-zat adiktif lainnya ini itu adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika, seperti alkohol, tembakau, gitu-gitu Mbak. Apakah ada yang ditanyakan Mbak? Bisa dipahami ya Mbak? Bisa. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak Mbak untuk waktunya. Ini saya ada leaflet, nanti bisa dibaca-baca ya Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak.